Kali ini saya akan bercerita tentang legenda santet di Desa Banyuwangi yang akan membuat bulu kudukmu merinding dari awal hingga akhir. Duduklah dengan nyaman, matikan lampu, dan biarkan ceritaku membawamu ke dunia yang penuh dengan misteri dan ketakutan. Di sebuah desa kecil di Banyuwangi, terdapat legenda yang sudah turun-temurun tentang ilmu santet yang menakutkan. Desa ini dikenal sebagai pusat ilmu hitam, di mana para dukun dan praktisi ilmu gaib sering berkumpul untuk melaksanakan ritual-ritual rahasia. Masyarakat desa ini hidup dalam ketakutan dan misteri, karena santet bisa menyerang siapa saja dan kapan saja. Cerita ini dimulai dengan seorang pemuda bernama Budi yang tinggal bersama keluarganya di desa tersebut. Budi adalah seorang pemuda yang pemberani dan selalu ingin tahu tentang hal-hal mistis yang ada di desanya. Ia sering mendengar cerita-cerita menyeramkan dari orang-orang tua tentang ilmu santet yang bisa mengakibatkan kematian mendadak, penyakit aneh, dan bahkan kegilaan. Suatu hari, Budi mendengar tentang seorang dukun sakti bernama Mbah Karto yang tinggal di pinggir desa. Mbah Karto dikenal sebagai dukun yang sangat kuat dan memiliki banyak ajian ilmu hitam. Konon, Mbah Karto bisa mengirim santet kepada siapa saja yang berani menantangnya. Budi merasa penasaran dan ingin mengetahui lebih banyak tentang Mbah Karto dan ilmu santet yang dimilikinya. Budi memutuskan untuk menemui Mbah Karto dan mencari tahu tentang ilmu santet. Dengan hati yang penuh tekad, ia berangkat menuju rumah Mbah Karto yang terletak di pinggir desa dan jauh dari pemukiman penduduk. Rumah Mbah Karto tampak tua dan terabaikan dengan banyak tanaman liar yang tumbuh di sekitarnya. Suasana di sekitar rumah itu terasa sangat mencekam. Ketika Budi tiba di depan rumah Mbah Karto, ia merasa ragu sejenak. Namun, rasa penasarannya mengalahkan rasa takutnya. Ia mengetuk pintu rumah itu dengan perlahan. Beberapa saat kemudian, pintu terbuka dan seorang lelaki tua dengan wajah keriput dan mata tajam muncul di depan pintu. "Apa yang kau cari di sini, anak muda?" tanya Mbah Karto dengan suara berat. Budi menjawab dengan suara gemetar. "Saya ingin tahu tentang ilmu santet, Mbah. Saya ingin belajar dan memahami kekuatan yang Mbah miliki." Mbah Karto menatap Budi dengan tajam dan tersenyum sinis. "Ilmu santet bukanlah sesuatu yang bisa dipelajari dengan mudah, anak muda. Ilmu ini membutuhkan pengorbanan dan keberanian yang besar. Apakah kau siap untuk menghadapi konsekuensi dari ilmu ini?" tanya Mbah Karto dengan nada mengancam. Budi mengangguk dengan tekad yang kuat. "Saya siap, Mbah. Saya ingin tahu kebenaran tentang ilmu santet." Mbah Karto mengajak Budi masuk ke dalam rumahnya. Di dalam rumah itu, suasana terasa lebih mencekam. Bau dupa dan aroma tumbuhan obat tercium di seluruh ruangan. Dinding-dinding rumah dipenuhi dengan lukisan-lukisan aneh dan jimat-jimat gaib. Mbah Karto duduk di depan meja kecil yang dipenuhi dengan sesajen dan benda-benda keramat. Mbah Karto mulai menjelaskan tentang ilmu santet kepada Budi. Ia menceritakan bahwa ilmu santet adalah ilmu hitam yang digunakan untuk mencelakai orang lain dari jarak jauh. Ilmu ini melibatkan ritual-ritual khusus dan penggunaan benda-benda keramat seperti boneka, jarum, dan mantra-mantra gaib. Mbah Karto juga menjelaskan bahwa ilmu santet bisa digunakan untuk berbagai tujuan, seperti balas dendam, menguasai kekayaan, atau menghancurkan musuh. Budi mendengarkan dengan seksama dan merasa semakin tertarik dengan ilmu santet. Ia ingin belajar lebih dalam tentang ilmu ini dan mengetahui cara-cara untuk menggunakannya. Mbah Karto memberikan Budi beberapa ajian dasar dan mengajarinya cara-cara melakukan ritual santet. Budi merasa sangat bersemangat dan bertekad untuk menguasai ilmu santet dengan sempurna.
Namun, Budi tidak menyadari bahwa belajar ilmu santet memiliki konsekuensi yang sangat besar. Setelah beberapa minggu belajar dengan Mbah Karto, Budi mulai mengalami kejadian-kejadian aneh. Ia sering merasa ada yang mengawasi, mendengar suara-suara aneh, dan mengalami mimpi buruk yang mengerikan. Pada suatu malam, saat Budi sedang tidur, ia merasakan ada sesuatu yang berat menindih tubuhnya. Ia berusaha bangun, namun tubuhnya terasa kaku dan tidak bisa bergerak. Dalam kegelapan, ia melihat bayangan hitam yang mengerikan berdiri di sudut kamar. Bayangan itu mendekat dan berbisik dengan suara yang mengerikan. Kau telah membuka pintu yang tidak seharusnya kau buka, Budi. Kau akan menanggung akibatnya. Budi terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia merasa sangat takut dan tertekan. Kejadian-kejadian aneh terus terjadi setiap malam, membuatnya merasa semakin tidak tenang. Budi mulai menyadari bahwa belajar ilmu santet telah membuka pintu ke dunia gaib yang penuh dengan bahaya. Budi memutuskan untuk kembali menemui Mbah Karto dan mencari tahu cara untuk menghentikan teror yang dialaminya. Ia merasa bahwa hanya Mbah Karto yang bisa membantunya mengatasi masalah ini. Dengan hati yang penuh ketakutan, Budi berangkat menuju rumah Mbah Karto di malam hari. Sesampainya di rumah Mbah Karto, Budi mengetuk pintu dengan gemetar. Mbah Karto membuka pintu dan melihat Budi dengan tatapan tajam. "Apa yang kau cari kali ini, anak muda?" tanya Mbah Karto dengan nada sinis. Budi menjelaskan tentang kejadian-kejadian aneh yang dialaminya dan meminta bantuan Mbah Karto untuk menghentikan teror tersebut. Mbah Karto mendengarkan dengan seksama dan mengangguk-angguk. "Kau telah membuka pintu ke dunia gaib, Budi. Ilmu santet bukanlah ilmu yang bisa dipelajari tanpa konsekuensi. Kau harus menghadapi roh-roh yang telah kau undang," kata Mbah Karto dengan serius. Mbah Karto kemudian mengajak Budi untuk melakukan ritual pengusiran roh jahat. Mereka duduk di depan meja sesajen dan mulai memanjatkan mantra-mantra khusus. Bau dupa memenuhi ruangan dan suasana terasa sangat mencekam. Mbah Karto mengucapkan mantra-mantra gaib dengan suara yang dalam untuk memanggil roh-roh baik agar melindungi Budi. Saat ritual berlangsung, Budi merasakan udara di ruangan semakin dingin. Suara-suara aneh mulai terdengar dan bayangan-bayangan hitam bergerak di sekitar mereka. Mbah Karto tetap tenang dan terus memanjatkan mantra-mantranya. Mbah Karto menatap Budi dengan tatapan serius. "Ingatlah Budi, ilmu santet bukanlah sesuatu yang bisa dipermainkan. Jika kau ingin menghentikan teror ini sepenuhnya, kau harus meninggalkan ilmu santet dan hidup dengan penuh kebaikan," kata Mbah Karto dengan tegas. Budi merasa lega, namun juga merasa bersalah karena telah membuka pintu ke dunia gaib yang berbahaya. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak lagi bermain-main dengan ilmu santet dan menjalani hidup dengan penuh kehati-hatian. Setelah pengalaman mengerikan yang dialaminya tersebut, Budi berusaha menjauhkan dirinya dari ilmu santet. Namun, desa Banyuwangi tetap dipenuhi dengan misteri dan kejadian aneh yang membuat penduduknya hidup dalam ketakutan. Budi merasa bahwa masih ada banyak rahasia yang belum terungkap di desa ini, dan ia ingin mencari tahu lebih dalam tentang asal-usul santet yang menghantui desanya. Suatu hari, Budi mendengar kabar tentang seorang dukun muda bernama Ratna yang memiliki kekuatan supranatural dan bisa membantu mengatasi santet. Ratna adalah seorang wanita yang tinggal di desa tetangga dan dikenal memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan roh-roh halus. Budi merasa bahwa Ratna bisa membantunya mengungkap rahasia di balik ilmu santet dan menghentikan teror yang menghantui desanya.
Dengan penuh tekad, Budi berangkat menuju desa tempat tinggal Ratna. Sesampainya di sana, ia langsung mencari rumah Ratna yang terletak di pinggir desa. Rumah Ratna tampak sederhana namun bersih, dengan banyak tanaman obat yang tumbuh di sekitarnya. Budi mengetuk pintu rumah tersebut, dan tak lama kemudian, seorang wanita muda dengan senyuman ramah membuka pintu. "Ada yang bisa saya bantu, Mas?" tanya Ratna dengan suara lembut. Budi menjelaskan tentang kejadian-kejadian aneh yang terjadi di desanya dan pengalaman pribadinya dengan ilmu santet. Ilmu santet memang sangat berbahaya dan bisa menghancurkan kehidupan seseorang. Saya akan mencoba membantu, tapi kita harus hati-hati dan bersiap menghadapi segala kemungkinan, kata Ratna dengan tegas. Ratna mengajak Budi masuk ke dalam rumahnya dan mulai melakukan ritual untuk mengetahui sumber santet yang menghantui desa Banyuwangi. Mereka duduk di depan meja kecil yang dipenuhi dengan sesajen dan benda-benda keramat. Ratna mulai memanjatkan mantra-mantra khusus dan mengundang roh-roh baik untuk membantu mereka. Saat ritual berlangsung, Ratna mendapat penglihatan tentang seorang dukun jahat yang tinggal di desa Banyuwangi dan menggunakan ilmu santet untuk mencelakai penduduk desa. Dukun itu bernama Mbok Sri, seorang wanita tua yang tinggal di hutan dekat desa. Mbok Sri dikenal sebagai dukun yang sangat kuat dan tidak segan-segan menggunakan ilmu hitam untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Ratna merasa bahwa mereka harus menemui Mbok Sri dan menghentikan praktek ilmu santetnya. Budi setuju dan mereka memutuskan untuk pergi ke hutan tempat tinggal Mbok Sri. Dengan penuh keberanian, mereka berangkat menuju hutan yang dikenal angker oleh penduduk desa. Saat memasuki hutan, suasana terasa sangat mencekam. Pohon-pohon tinggi dan lebat membuat cahaya matahari sulit menembus, menciptakan bayangan-bayangan gelap di sekitar mereka. Suara-suara aneh terdengar dari kejauhan, membuat mereka merasa semakin tegang. Setelah berjalan cukup jauh, mereka akhirnya tiba di sebuah gubuk tua yang tersembunyi di antara pepohonan. Gubuk itu tampak terabaikan, dengan banyak tanaman liar yang tumbuh di sekitarnya. Ratna dan Budi mendekati gubuk tersebut dengan hati-hati. Saat mereka tiba di depan pintu gubuk, pintu itu terbuka dengan sendirinya, seolah-olah menyambut kedatangan mereka. Di dalam gubuk, mereka melihat seorang wanita tua dengan wajah keriput dan mata tajam sedang duduk di depan meja yang penuh dengan sesajen dan benda-benda keramat. Wanita itu menatap mereka dengan tatapan penuh kebencian. "Kalian berani datang ke tempatku? Apa yang kalian inginkan?" tanya Mbok Sri dengan suara parau dan penuh kemarahan. Ratna menjawab dengan tegas, "Kami datang untuk menghentikan praktek ilmu hitam yang kau lakukan. Kau telah mencelakai banyak orang dengan santetmu. Ini harus dihentikan." Mbok Sri tertawa sinis. "Kalian pikir bisa menghentikanku begitu saja? Ilmu hitamku jauh lebih kuat dari yang kalian bayangkan," katanya dengan nada mengancam. Ratna dan Budi bersiap menghadapi Mbok Sri. Ratna mulai memanjatkan doa-doa dan mantra-mantra perlindungan. Sementara Budi berdiri di sampingnya dengan penuh tekad. Mbok Sri mulai melakukan ritual ilmu hitamnya, memanggil roh-roh jahat untuk membantunya melawan Ratna dan Budi. Pertarungan gaib antara Ratna dan Mbok Sri berlangsung dengan sengit. Suara-suara aneh dan teriakan-teriakan mengerikan menggema di dalam gubuk. Bayangan-bayangan hitam bergerak cepat di sekitar mereka, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Ratna menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan ilmu hitam Mbok Sri, sementara Budi berusaha melindungi Ratna dari serangan-serangan gaib. Setelah beberapa saat, Ratna berhasil mengalahkan Mbok Sri dan menghentikan ritual ilmu hitamnya.
Mbok Sri terjatuh dengan lemas dan kehilangan kekuatannya. Ratna menghampiri Mbok Sri dan berkata, "Kau harus bertanggung jawab atas segala perbuatanmu. Kami akan membawamu ke desa untuk diadili oleh masyarakat." Dengan bantuan Budi, Ratna membawa Mbok Sri kembali ke desa Banyuwangi. Sesampainya di desa, mereka menceritakan kejadian yang mereka alami kepada kepala desa dan penduduk setempat. Masyarakat merasa lega karena teror santet yang menghantui desa mereka akhirnya bisa dihentikan. Mbok Sri diadili oleh masyarakat desa dan dihukum atas perbuatannya. Ilmu hitam yang selama ini menghantui desa Banyuwangi akhirnya bisa dihentikan. Setelah berhasil menghentikan praktek ilmu hitam Mbok Sri, Budi dan Ratna menjadi pahlawan di desa Banyuwangi. Masyarakat merasa lega karena teror yang selama ini menghantui mereka akhirnya bisa diatasi. Namun, meskipun Mbok Sri telah dihentikan, masih ada banyak rahasia dan misteri yang belum terungkap di desa ini. Budi merasa bahwa masih ada kekuatan jahat lain yang mengancam desanya. Ia ingin memastikan bahwa desa Banyuwangi benar-benar bebas dari ilmu hitam dan teror santet. Bersama Ratna, Budi memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut tentang asal-usul ilmu santet di desanya. Mereka mendengar kabar tentang sebuah kitab kuno yang berisi ajian-ajian dan mantra-mantra ilmu hitam. Kitab tersebut diyakini sebagai sumber kekuatan para dukun dan praktisi ilmu gaib di desa Banyuwangi. Kitab itu disimpan di sebuah tempat rahasia yang hanya diketahui oleh beberapa orang tertentu. Budi dan Ratna merasa bahwa mereka harus menemukan kitab kuno tersebut dan menghancurkannya agar ilmu hitam tidak bisa lagi digunakan di desa mereka. Mereka mulai mencari petunjuk tentang lokasi kitab tersebut dengan berbicara kepada sesepuh desa dan orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang ilmu gaib. Setelah melakukan penyelidikan yang panjang, mereka mendapatkan informasi bahwa kitab kuno tersebut disimpan di sebuah gua tersembunyi di kaki Gunung Ijen. Gua tersebut dijaga oleh roh-roh jahat yang akan melawan siapapun yang berusaha mengambil kitab tersebut. Budi dan Ratna tahu bahwa perjalanan ini akan sangat berbahaya. Namun, mereka siap menghadapi segala risiko demi melindungi desa mereka. Dengan persiapan yang matang, Budi dan Ratna berangkat menuju kaki Gunung Ijen. Mereka membawa peralatan seperti senter, tali, dan benda-benda keramat untuk melindungi diri dari roh-roh jahat. Perjalanan menuju gua terasa sangat melelahkan dan penuh dengan rintangan. Medan yang terjal dan hutan yang lebat membuat mereka harus berhati-hati dalam setiap langkah. Setelah beberapa jam berjalan, mereka akhirnya tiba di pintu masuk gua yang tersembunyi di antara bebatuan besar. Suasana di sekitar gua terasa sangat mencekam, dengan angin dingin yang berhembus dan suara-suara aneh yang terdengar dari dalam gua. Mereka merasa ada kehadiran yang kuat di sekitar gua. Namun, tekad mereka untuk menghentikan ilmu hitam membuat mereka terus maju. Mereka memasuki gua dengan hati-hati, menggunakan senter untuk menerangi jalan yang gelap. Dinding-dinding gua dipenuhi dengan lukisan-lukisan kuno dan simbol-simbol gaib yang menciptakan suasana yang semakin menakutkan. Mereka terus berjalan masuk ke dalam gua untuk menemukan kitab kuno tersebut. Tiba-tiba, mereka merasa ada sesuatu yang mengikuti dari belakang. Suara langkah kaki yang berat dan bayangan hitam yang bergerak cepat membuat mereka semakin tegang. Budi dan Ratna tahu bahwa mereka harus tetap tenang dan fokus untuk menghadapi roh-roh jahat yang menjaga gua ini. Mereka terus berjalan hingga tiba di sebuah ruangan besar di dalam gua. Di tengah ruangan tersebut, mereka melihat sebuah batu yang dipenuhi dengan sesajen dan benda-benda keramat. Di atas batu tersebut, terdapat sebuah peti tua yang tampak sangat kuno.
Budi dan Ratna merasa bahwa mungkin inilah kitab kuno yang mereka cari. Saat mereka mendekati batu tersebut, roh-roh jahat mulai bermunculan di sekitar mereka. Suara-suara aneh dan teriakan mengerikan menggema di seluruh ruangan. Budi dan Ratna bersiap untuk melawan roh-roh tersebut dengan benda-benda keramat yang mereka bawa. Ratna mulai memanjatkan doa-doa dan mantra-mantra perlindungan, sementara Budi berdiri di samping Ratna. Pertarungan gaib antara Budi, Ratna, dan roh-roh jahat berlangsung dengan sengit. Suara benturan dan teriakan mengerikan membuat suasana semakin mencekam. Budi dan Ratna menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk melawan roh-roh jahat tersebut, berharap bisa mengambil kitab kuno dan menghentikan ilmu hitam di desa mereka. Setelah melalui pertempuran gaib yang sengit, mereka akhirnya berhasil mengalahkan roh-roh jahat dan mengambil kitab kuno tersebut. Mereka membuka peti dan melihat kitab kuno yang penuh dengan ajian-ajian dan mantra-mantra ilmu hitam. Budi dan Ratna tahu bahwa mereka harus menghancurkan kitab ini agar ilmu hitam tidak bisa lagi digunakan di desa mereka. Dengan bantuan Pak Slamet, mereka melakukan ritual untuk menghancurkan kitab kuno tersebut. Mereka memanjatkan doa-doa khusus dan menggunakan ajian-ajian sakti untuk membakar kitab tersebut. Setelah melalui ritual yang panjang, kitab kuno tersebut akhirnya hancur menjadi abu. Keesokan harinya, Budi bermimpi tentang seorang lelaki tua yang memberi peringatan kepadanya. Dalam mimpinya, lelaki tua itu berkata, "Kutukan ilmu hitam belum sepenuhnya hilang. Kau harus mencari tahu tentang jenglot yang masih tersembunyi di desa ini. Hanya dengan menghancurkan jenglot tersebut, desa ini bisa benar-benar bebas dari ilmu hitam." Budi terbangun dengan perasaan cemas. Ia menceritakan mimpinya kepada Ratna dan merasa bahwa mimpi tersebut adalah petunjuk untuk langkah selanjutnya. Mereka memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang jenglot dan cara menghancurkannya. Mereka memulai penyelidikan dengan berbicara kepada para sesepuh desa dan orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang ajian-ajian sakti. Akhirnya, mereka mengetahui bahwa jenglot memiliki energi yang sangat kuat dan hanya bisa dihancurkan dengan ritual khusus. Jenglot ini ada di sebuah tempat yang dijaga oleh makhluk-makhluk gaib yang sangat kuat. Setelah melakukan berbagai penelusuran, mereka mendapatkan informasi bahwa jenglot itu tersembunyi di dalam sebuah candi tua yang terletak di tengah hutan. Candi tersebut dikenal sebagai Candi Siluman dan sudah lama ditinggalkan oleh manusia. Konon, candi itu dijaga oleh para siluman dan makhluk-makhluk gaib yang sangat kuat. Dengan persiapan yang matang, Budi dan Ratna berangkat menuju Candi Siluman. Mereka membawa peralatan yang diperlukan dan benda-benda keramat untuk melindungi diri dari makhluk-makhluk gaib. Perjalanan menuju candi terasa sangat melelahkan dan penuh dengan rintangan. Medan yang terjal dan hutan yang lebat membuat mereka harus berhati-hati dalam setiap langkah. Sesampainya di candi, mereka merasakan suasana yang sangat mencekam. Angin dingin berhembus kencang dan suara-suara aneh terdengar dari dalam candi. Mereka mulai memasuki candi dengan hati-hati. Tapi, tiba-tiba mereka merasa ada sesuatu yang mengikuti dari belakang. Namun, Budi dan Ratna tahu bahwa mereka harus tetap tenang dan fokus untuk menghadapi makhluk-makhluk gaib yang menjaga candi ini. Mereka terus berjalan hingga tiba di sebuah ruangan besar di dalam candi. Di tengah ruangan tersebut, mereka melihat sebuah peti tua yang tampak sangat kuno. Budi dan Ratna merasa bahwa mungkin inilah tempat menyimpan jenglot. Saat mereka mendekati peti tua tersebut, makhluk-makhluk gaib mulai muncul menghadang mereka. Suara-suara aneh dan teriakan mengerikan terdengar menggema di seluruh ruangan. Budi dan Ratna
bersiap untuk melawan makhluk-makhluk tersebut dengan benda-benda keramat yang mereka bawa. Ratna mulai membaca mantra-mantra untuk melawan makhluk-makhluk itu. Pertarungan gaib antara Budi, Ratna, dan makhluk-makhluk gaib berlangsung dengan sengit. Suara ledakan dan teriakan mengerikan membuat suasana semakin mencekam. Budi dan Ratna menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk melawan makhluk-makhluk tersebut, berharap bisa mengambil Jenglot dan menghentikan ilmu hitam di desa mereka. Akhirnya, mereka berhasil mengalahkan makhluk gaib tersebut. Lalu, mereka membuka peti dan melihat Jenglot beserta naskah kuno yang penuh dengan ajian-ajian sakti. Budi dan Ratna akhirnya menghancurkan Jenglot dan naskah itu agar tidak ada yang bisa menggunakannya lagi.